Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini di hari Jumat 8 Sya'ban 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 11 Maret 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua istiqomah di atas sunnahnya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin mengingatkan bagi teman-teman yang sudah tergabung pada sesi Zoom di pertemuan subuh kali ini untuk bisa merubah format namanya sesuai dengan format yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar tim admin bisa memberikan akses kepada teman-teman sekalian dan memastikan bahwa teman-teman sudah tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Sebelum sesi kajian kita mulai, izin untuk mengingatkan untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam bermajelis. Ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak kajian yang akan disampaikan. Gunakan pakaian terbaik yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan, dan kami harapkan tidak sambil melakukan kegiatan apapun agar teman-teman bisa fokus menyimak materi yang akan disampaikan. Semoga dengan kita memperhatikan adab-adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan untuk kita semua sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah sesaat lagi kajian akan segera kita mulai. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa.
وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, terhubung kembali lewat kajian kita di subuh kali ini, melanjutkan pembahasan persiapan Ramadan, kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan ini sebelumnya dan boleh jadi yang akan datang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, dimanapun dia berada namun belum beriman, diberi kekuatan untuk beriman, kemampuan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan, kemampuan untuk bertobat dan memperbaiki sisa kehidupan sehingga lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Dalam rangka itu kita mencoba untuk memperbaiki diri, khususnya persiapan memasuki bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, pun dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian hadis-hadis beliau, penuh dengan keutamaan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan segala keistimewaan yang tentunya itu membutuhkan persiapan-persiapan paripurna bagi kita insan beriman sebelum memasuki hari-hari masa-masa yang sangat istimewa itu. Karena itu kita mesti mengenal keistimewaan dimaksud dan menghadirkan motivasi dari pengenalan dimaksud untuk bisa menyiapkan diri kita sebaik mungkin dalam memasuki Ramadan, khususnya di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk memahami apa yang kita kaji, sehingga apa yang kita pahami mampu meresap ke dalam jiwa dengan kuat dan membimbing kita dengan izin Allah untuk mengamalkannya di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah menampilkan satu hadis dari sekian banyak hadis tentang keistimewaan bulan Ramadan, dan tentunya dari satu hadis saja ada beberapa bagian yang kita kaji. Pertemuan lalu kita telah sempurnakan satu bagian dari 3 bagian penting terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Kita kembali ke hadis Muslim, teman-teman sekalian, di Kitabus Siyam, topik yang ke-13, yaitu tentang subtopik yang pertama, bab fadli syahr Ramadan, bab tentang keutamaan bulan Ramadan, dan kita telah uraikan 3 dari hadis yang terhubung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 3 jalur periwayatan yang menunjuk kepada satu makna yang serupa dan satu dengan yang lainnya saling menafsirkan dan saling menyempurnakan dan menambah wawasan kita seperti yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Kita bacakan untuk mengingatkan. Qala al-Imam Muslim haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan, dan jalur riwayat yang lain mengatakan idza kana Ramadan, serta jalur riwayat yang ketiga mengatakan idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah, dibuka kemudian pintu-pintu surga. Jika telah tiba Ramadan, datang Ramadan, dan kita berada di bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Di riwayat pelengkapnya, futtihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah kita jelaskan ini semua. Wa ghuliqat abwabun nari, dan ditutup pintu-pintu neraka. Di riwayat yang selanjutnya, wa ghuliqat abwabu jahannam, disebut pula neraka langsung dengan nama Jahannam, ditutup pintu-pintu Jahannam. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Di riwayat lain wasulsilatis syayatin, dan para setan dibelenggu, diikat, dirantai. Baik, ini yang telah kita tunjukkan, kita bacakan secara riwayat sahih terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai riwayat yang telah kita utarakan, dan tentunya satu bagian telah kita lengkapi. Kita sempurnakan pembahasannya di pertemuan yang lalu. Kita bahkan tampilkan judul spesifik tentang mengenal pintu-pintu surga. Kesimpulan cepatnya, di bulan Ramadan itu bila telah tiba, kita hadir di dalamnya. Ingat ya, ada ja'a, ada kana, ada dakhala. Oke? Datang kita ke Ramadan, Ramadan tiba, masuk kita ke dalamnya dan hadir di dalamnya. Jika telah berada di Ramadan itu, maka kesempatan sangat luar biasa. Nah,
ada dua penafsiran kesimpulan di pertemuan yang lalu tentang futtihat abwabu al-jannah atau futtihat abwabu ar-rahmah. Kesimpulan pertama, dibukakan pintu surga itu, makna yang pertama betul-betul dibuka, sehingga memberikan harapan dan dorongan bagi insan beriman untuk termotivasi memasukinya. Betul-betul dibuka. Bahkan nanti ini pemahaman secara tekstual, ya. Tekstual ini didasarkan juga pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu yang belum saya bacakan, yaitu riwayat At-Tirmidzi. Ya, ini kitabnya As-Sunan At-Tirmidzi. Kan kemarin saya konfirmasikan dengan riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tapi ini saya kira ini penting untuk menguatkan versi yang pertama, pengertian tekstual. Di sini nanti kita temukan di nomor hadis 682 ya kalau nggak keliru. Halaman kanan atas kalau nggak salah. Bismillah. Kita lihat. Ya, betul. Nomor hadis 682. Ini ya. Ya, di 682 kitabnya ini. Nanti teman-teman yang terhubung di Mira, seperti biasa admin akan mencoba untuk men-scan kemudian mengupload. Teman-teman bisa download sehingga tahu apa yang kita bahas ya. Baik. Di sini topiknya yang keenam, Kitabus Shaum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab tentang saum, tentang puasa berdasar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Subtopik yang pertama, bab majaa fi fadli syahri Ramadan. Bab yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi ini senafas semua nih. Di Al-Bukhari, kemudian di hadis Muslim, kemudian di At-Tirmidzi. Dan ini menariknya dan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap generasi periwayat hadis kan itu generasi-generasi yang kadang ada yang sezaman, ada yang juga telah lebih dulu atau mendahului atau yang datang belakangan. Itu selalu mencoba untuk mengamati yang sebelumnya, lalu melengkapi baik dari segi metodologi ataupun juga kelengkapan hadis-hadis yang dimaksudkan. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muslim, ya. Al-Imam Al-Bukhari kan gurunya itu. Kemudian Al-Imam Muslim juga menghadirkan hadis-hadis dengan, nah ini yang paling menarik nih, sistematika yang ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tapi dibuat nanti lebih terukur. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngaji nanti kalau lebih terukur misalnya dari segi bab urutan, kemudian juga penguatan satu hadis dengan yang lainnya, itu di hadis Muslim. Ya, coba kalau kita mau lihat kesandaran awalnya dengan tingkatan kekuatan, ya ke Al-Bukhari. Ya, karena itu nanti di tabaqah al-hadis, ya urutan-urutan hadis itu yang pertama mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Jadi keduanya, urutan pertama, level pertama yang disepakati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nanti yang kedua baru Imam Al-Bukhari, ya, kitab Sahih Al-Bukhari, ketiganya Sahih Muslim, baru yang lainnya setelah itu. Nah, ini urutan-urutannya ya teman-teman sekalian, dan dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Jadi Al-Imam Muslim ini belajar banyak dari Al-Imam Al-Bukhari, lalu membuat urutan-urutan lebih sistematis karena zaman setelahnya kan itu berbeda setiap generasi pendekatannya. Sama kayak kita sekarang, kita baca buku tempo dulu dengan baca buku sekarang kan kita melihat sistematikanya berbeda ya. Dari segi misalnya ejaannya, transliterasinya itu dalam bahasa Latin. Menariknya dalam bahasa Arab, inilah salah satu hikmahnya. Di bahasa Arab itu kan nggak ada ejaan yang disempurnakan. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita menggunakan bahasa Arab fasih ya, yang disepakati semuanya bukan dialek. Bahasa dialek itu seperti kita sekarang di sini ada bahasa daerah misalnya kan, taruhlah ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya kan, bahasa di Sumatera dan seterusnya, itu dialek namanya. Bahasa persatuannya bahasa Indonesia. Ya, di Arab itu bahasa persatuannya bahasa fusha, bahasa fasih. Itu yang bahasa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahasa fasih. Nanti setiap daerahnya punya bahasa dialek. Contoh begini, kalau saya katakan apa kabar, itu bahasa fasihnya kaifa haluk, kaifa haluk. Ya, kalau orang Mesir bilang bahasa daerahnya, bahasa dialeknya zayyak hal. Ya, bahasa Syriahnya shlonak. Ya, bahasa Libya misalnya orang Libya bilang sinjo. Nah, itu bahasa daerah. Ya, bahasa dialeknya, tapi bahasa fasihnya kaifa haluk. Nah, yang fasih ini menariknya nih, ini hikmahnya kenapa juga Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Di surat Yusuf itu pembukanya supaya kita cerdas, la'allakum ta'qilun. Ya, ternyata kecerdasan kita itu dibantu ya dengan abadinya sistematika gramatikal bahasanya yang terjaga sampai kapanpun gitu. Jadi dari dulu tuh sampai sekarang itu tergramasikan, gramatikalnya terjaga ya dengan satu kaidah-kaidah yang kokoh yang tidak mengalami perubahan. Bahkan kaidah itu pun keluarnya, dirumuskannya dari kepasihan bahasanya. Ya, berbeda dengan bahasa lain yang dibuat gramatikalnya, ada gramatikalnya baru muncul kemudian dasar-dasar kebahasaannya. Ya, subjek, predikat, objek belajar dari sini keluar ya, kemudian dibahasakan dan seterusnya. Nah, bahasa Arab itu menariknya begini.
Bahasa Arab menariknya dari kefasihannya, ya, kemudian mengacu kepada Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, syair-syair juga sebelumnya, itu mengacu dari situ semua, keluar gramatikal dan terjaga itu, ya, sampai dengan sekarang, sampai dengan kapanpun, dan nggak mengalami perubahan. Nah, karena itu Al-Quran kan nggak pernah didengar, ya, dan nggak pernah terjadi ada ejaan Al-Quran yang disempurnakan sampai sekarang. Dari dulu Alif Lam Mim, ya, sampai sekarang Alif Lam Mim. Dari dulu alam sampai sekarang alam. Ya, sekarang kalau kita lihat di Latin misalnya, ataupun dibawa ke terjemahannya di bahasa Indonesia, tulisan dulu misalnya, taruhlah tahun 60-an atau bahkan 70-an, ulama itu sekarang beda, ya, dengan U baru. Ulama kan oe, ulama kan oe kan. Nah, sekarang U baru jadi U begini, ya kan? Kemudian Y dulu pakai J, sekarang Y-nya sudah ada simbolnya sendiri. Kan dulu pakai DJ, sekarang juga ada simbolnya sendiri. Nah, ini yang saya maksudkan, ada dalam setiap buku itu ada pedoman transliterasi, ya. Nah, karena itu menariknya bagi kita teman-teman sekalian, bahkan dalam hadis pun kalau kita menemukan ini saling menyempurnakan. Jadi menghadirkan kepada kita inspirasi untuk bagaimana membuat sistematika dalam penulisan. Ini nanti diamati, ini diriset, ya, termasuk oleh para orientalis. Jangan salah, ya, kalau kita belajar perkembangan sejarah sejak kemajuan Islam dan umat Islam di Barat, khususnya di Spanyol, di Andalusia, itu kan meninggalkan banyak warisan pengetahuan. Nah, itu dibawa ke Barat. Jadi Barat itu sebetulnya pondasi pengetahuannya dan pengembangan setelahnya itu pijakannya pada warisan keilmuan dari khazanah keislaman. Ya, itu kalau mau digali akan ketemu ke situ. Bagaimanapun kita mau mencari, tetap rujukannya, sumbernya akan ketemu ke situ. Karena waktu maju di Spanyol itu, di Andalusia, itu banyak sekali yang belajar, ya, minta beasiswa, ada yang belajar ke situ. Ya, dari Italia kan itu di Iberia itu, ya, sebagian Portugal dengan Spanyol. Datang ke situ banyak kan, dari yang dari Italia, dari beberapa yang dari Venesia, dari segalanya. Belajar ke situ, ya. Dan nanti pulang-pulang dari situ ketika ada gejolak politik pada masa itu semakin menurun dan berubah kemudian kekuasaan, kepemimpinan, maka harta warisan tadi dari nilai-nilai pengetahuan diambil, diterjemahkan, dipelajari dan sebagainya. Nah, di antaranya nanti yang bergerak di bidang itu sampai sekarang tuh, sampai sekarang. Bahkan ada kampus-kampus khususnya. Nah, kalau mau nanti pelajaran khusus, saya ada satu kurikulumnya tersendiri tentang gerakan orientalis, ya, gerakan orientalism. Jadi bagaimana nanti orang-orang yang fokus untuk meneliti itu hazanah warisan orang Islam itu disebut dengan orientalis namanya. Ya, misinya dua. Yang pertama adalah menemukan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang bisa kemudian diambil dari situ, diterapkan dalam kehidupan mereka, direkomendasikan, ya, di pemerintahan A, pemerintahan B, negara A, negara B, itu mengutus para sarjana-sarjana mereka untuk belajar, ya, dari khazanah keislaman, di copy paste lalu dikembangkan, ya, dan itu untuk membangun negaranya. Sampai sekarang kalau kita mau jujur, silahkan cek, ya, di Spanyol, bahkan di Leiden yang terdekat kita juga, itu mereka setiap bergerak ke setiap tempat, baik melakukan ekspansi, ya, ekspansi dengan militer misalnya, kan kita bahasanya dijajah kan, ya, dulu Indonesia kan dijajah oleh Belanda, pernah Portugis dan sebagainya dan seterusnya. Ya, di Islam tidak ditemukan sifat-sifat seperti itu. Kalau mau jujur silakan jujur, ya, objektif gitu, ya, objektif dengan pengetahuannya. Nah, itu setiap datang penjajah dengan gerakan 3G dulu dikenalnya kan, God, Glory, and Gospel, itu datang, itu salah di antara pasukannya itu selalu ada misionaris. Nah, itu nanti akan mengambil tuh nilai-nilai intelektual, selain datang mengambil harta benda, kalau ke kita rempah-rempah dan sebagainya, gitu kan, untuk meraih kemudian juga gerakan invasi tertentu, itu di antara mereka juga ada intelektualnya. Namanya orientalis, itu yang mengambil hazanah pemikirannya, ya, karya intelektualnya. Makanya banyak kemudian karya intelektual kita, termasuk ulama-ulama kita itu ditemukannya di mana? Di Leiden, di Belanda. Dibawa itu. Jadi bukan hanya bawa rempah-rempahnya, karya intelektualnya pun dibawa. Nah, itu bagian yang pertama, teman-teman sekalian. Nanti itu satu. Yang kedua, para orientalis pun nanti belajar mengembangkan dari sistematika penyusunan karya tulis dari situ, sampai nanti ada banyak riset, termasuk di hadis itu ada Wensing gitu, ya, misalnya, itu kitabnya besar tuh, meneliti hadis, indeks hadis tuh yang bikin dulu orientalis dari Belanda, minta bantuan ke orang Arab dari Mesir untuk bisa mengetahui, ya, kan awalnya nggak bisa bahasa Arab itu. Nanti ada yang riset di bidang Quran, riset di bidang hadis, kan, riset dan sebagainya, beberapa riset di bidang yang lainnya. Nanti mereka mengambil manfaat juga memetakan sistematika. Sampai nanti footnote kan ditemukan di Barat, tapi belajarnya dari mana? Belajarnya dari risetnya kitab-kitab orang Islam. Ya, ini harus disadari, ya. Makanya banyak ngaji gitu, banyak ngaji, banyak belajar. Ya, itu disyukuri. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena belajar itu kan terbuka.
Kalau orientalis mempelajari, meriset, ya nggak boleh kita salahkan. Mereka meriset kok. Maka kita pun harus riset, baca lagi, pelajari lagi. Untuk apa? Mengkanter pada aspek yang kedua. Ya kan nggak salah kalau orang belajar terus mengembangkan di tempatnya. Itu kan nggak salah. Ya, yang salah itu ketika apa? Ketika apa yang dikembangkan itu dimanipulasi isinya. Nah, jeleknya orientalis itu di situ. Ya, jadi ketika mampu dikembangkan, mereka tidak ingin pengembangan ini berada di tempat lain, khususnya kejayaan umat Islam lagi. Makanya kadang-kadang di beberapa karya mereka itu dikasih racunnya, diarahkan kepada kurikulum yang berbeda. Jadi begitu meriset Quran misalnya, dilihat, mereka nggak temukan kelemahannya, tapi dicoba untuk mencari celah-celah yang membuat umat Islam terkecoh. Dibikin isu-isu misalnya, A, B, C, dan sebagainya. Di hadis juga begitu. Makanya muncul produknya sekarang, itu cuma produk yang sekarang tuh. Ya Islam liberal, kan? Apalagi misalnya, sekulerisme, kemudian apa yang dikenal dengan sepilis, pluralisme. Itu cuma produk-produk yang muncul sekarang. Kalau kita belajar pemikiran, kita tahu sumbernya dari mana. Ya. Jadi kalau Anda ingin kuat menangkal yang seperti itu, sampai dengan kita bisa tepikan itu semua, rajin baca. Minimal di bacaan sejarah, kita akan mengerti siapa yang bikin ini, siapa yang kemudian buat ini. Sampai kampus-kampus yang sekarang terkenal, yang saya kadang-kadang suka senyum gitu ya. Suka senyum sendiri gitu. Kenapa? Ada orang bangga gitu masuk di kampus-kampus tertentu yang sebetulnya itu produk orientalis. Produk orientalis. Ya, tapi memang nggak salah kalau belajar yang umum nggak ada masalah. Tapi yang unik tuh kalau belajar agama di situ. Itu besar kemungkinan pulangnya error gitu. Karena apa? Konsepsi yang dibuatnya bukan untuk penguatan, tapi untuk keraguan. Makanya kalau ada yang belajar keislaman ya, studi Islam yang saya maksudkan, bukan belajar yang ilmu-ilmu yang lainnya. Sobong misalnya kan di Paris, di Prancis, di Prancis misalnya. Kemudian ada McGill di Kanada. Lalu sekarang dibikin lagi juga Harvard juga demikian, punya Oxford juga punya. Itu punya divisi orientalisnya. Kajian ketimuran ya, timur yang dimaksud itu Islam. Ya, jadi ada kajian-kajian spesifik dan Anda jangan salah. Itu di barat itu kalau sudah spesifik satu bidang didalami betul. Didalami. Jadi kalau hadis itu didalami hadis, sejarah didalami sejarah, fokus betul. Ya, jangankan itu terkait dengan kita saja misalnya di Indonesia, itu ada ahli-ahlinya. Ya, ahli-ahli misalnya untuk Sunda itu ada betul ahlinya. Untuk Aceh ada, Melayu ada, dan sampai detil betul dipelajari. Ada yang nanti objektif, netral untuk pengetahuan, ada yang memang disponsori untuk misi. Ya, misinya apa ya? Salah satunya mencari kelemahan untuk riset itu bagaimana karakteristik masyarakatnya. Kalau secara politik, geopolitiknya nanti ya, karena tahu culture-nya begini, maka cara masuk nanti kalau ingin menguasai itu di bidang militer masuknya begini. Kalau ingin masuk di bidang ekonomi begini. Itu yang dilakukan Stockholm-nya. Ya, Stockholm-nya itu orientalis, tapi jangan salah. Itu belajarnya sampai direkomendasikan pergi ke Mekah dengan menyamar supaya mempelajari karakteristik orang-orang Islam, khususnya orang Aceh yang berbaur pada saat itu. Baca, makanya baca gitu. Jadi kita mengerti ya. Nah, apa hubungan dengan hadis? Nah, hadisnya balik ke sini. Jadi kita supaya nggak terlalu jauh ini untuk pengetahuan ya. Kadang-kadang kita kalau berselancar dalam sejarah itu masya Allah gitu, kita bisa temukan bahwa dunia ini konsepsinya ya kalau dibuat oleh manusia berulang begitu saja sampai dengan sekarang pun. Jadi kita bisa petakan ya, hanya meregeneralisasi kembali ya apa yang terjadi di masa lalu, dan karena itu orang-orang bilang sejarah berulang. Itu sebenarnya kalimat-kalimat fitrah yang keluar di lisan manusia yang Al-Quran sudah tegaskan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari yang telah berlalu itu terkadang itu akan berputar kembali di masa lalu kalau genealoginya tersambung dengan rasa-rasa yang sama. Itu kalau di riset bagus banget tuh. Coba pernah nggak meriset siapa yang tersambung genealoginya ke Fir'aun? Itu kan mewarisi pemikirannya gitu. Ke Korun ada nggak? Terus itu cara berpikirnya akan serupa dan seterusnya. Dan bagaimana mengatasinya? Al-Quran sudah ada nih. Ini versus ini solusinya begini. Dah, jangan terlalu jauh ya, balik ke sini dulu. Yang ingin saya katakan adalah baik di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, nah ini sekarang di At-Tirmidzi untuk memberikan penguatan pada penafsiran yang pertama. Ya. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian. Bab maja'a fi fadli syahr Ramadan. Bab subtopik ya yang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Hadis nomor 682. Qala al-Imam At-Tirmidzi حدثنا أبو كريب محمد بن الأعلى ابن كريب حدثنا أبو بكر بن ابن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. Ya, nah ini tuh kan tersambung di satu figur yang sama kan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Nah, ini dia. Ini yang saya maksudkan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, gitu kan?
saling melengkapi. Jadi kalau kita temukan di referensi hadis Muslim di Al-Bukhari, idza jaa Ramadan, idza kana Ramadan, idza dakhala Ramadan. Jadi Ramadan disebutkan secara umum. Ya, jika masuk kemudian Ramadan. Jadi mulai dari kita memasuki Ramadan. Kapan sih masuk Ramadan itu? Kan kita sudah bahas sebelumnya kan? Masuk Ramadan itu kan berpindah kan? Dari mulai maghrib pindah waktu, berarti yang pertama kita masuki malamnya dulu kan? Karena itu di kajian-kajian terdahulu kita katakan ibadah Ramadan itu satu paket. Paket malam dan siangnya. Nah, awal masuknya itu malamnya dulu. Nanti puasanya baru setelah ke fajar baru puasa sampai dengan maghrib. Tapi paket yang kita masuki pertama paket malamnya. Di malam itu ada apa? Sampai kita dulu berdoa kan? Diajarkan doanya. Ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kan yang pernah kita bahas. Ada apa di malam harinya itu? Nah, ini keutamaan terkait dengan apa yang kita bahas. Pintu surga dibuka, ketika dibukakan rahmat Allah dihadirkan, kan surga itu rahmat, jannah itu rahmat. Rahmat Allah dibentangkan. Di situ kita memohon rahmatnya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara tiga makna rahmat kan ampunan, seperti yang saya bahas di pertemuan lalu. Nah, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ini dia teman-teman sekalian. Jadi hadis riwayat At-Tirmidzi merinci malamnya. Kalau di Al-Bukhari di hadis Muslim itu menyebutkan Ramadan masuk, dirinci masuknya kapan. Ibadah awalnya kapan. Ini awal pertama, malam pertama nih. Malam pertama kita dengan Ramadan. Apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jinni, ya para setan dan jin-jin yang nakal itu, ya maradah itu yang menyimpang, ya kan? Yang kadang-kadang iseng dan sebagainya. Itu kalau Anda lewat misalnya tempat-tempat tertentu, ya baik di hutan misalnya, kadang-kadang ada perasaan was-was ketika mau masuk ke kuburan dan sebagainya, ya kan? Nah, itu ada jin-jin yang maradah tuh yang menyimpang, kadang-kadang iseng, ya kan? Ya sebetulnya dia nggak menampakkan diri. Jadi kalau ada yang melihat jin, ya itu sebetulnya dia sudah terhubung dengan jin itu, karena jin itu tidak menampakkan diri, nggak terlihat wujud aslinya. Nggak terlihat wujud aslinya. Ya, kalau kita melihat nanti ke hal-hal yang terkait dengan jin itu, dia masuknya kadang dalam bentuk binatang, wujud binatang, atau kadang gerakan-gerakan tertentu, tapi dia nggak menampakkan diri. Jadi kalau ada yang bisa ngelihat jin dengan wujudnya, itu patut diduga dia sudah berinteraksi dengan jin. Ya, karena dimasuki jin bisa melihat jin yang lainnya. Nah, itu sudah mafhum dalam fikih Islam, itu diketahui. Itu maradatul jin yang suka kadang mengganggu, iseng. Ya, tapi kalau ngajak maksiat itu setan. Kalau sudah ngajak maksiat, setan. Ya, tapi kalau sudah misalnya taruhlah Anda ada gangguan dan sebagainya, kadang-kadang itu kan gimana keadaan iman kita juga. Kalau iman kitanya kuat, bagus, ya mereka menjauh, ada cahaya yang mereka pun silau ya dari nilai aura-aura ibadah dan sebagainya. Tapi kalau kadang-kadang tertentu misalnya kitanya udah was-was masuk ke tempat gelap, sudah was-was tertentu, tiba-tiba benda bergerak itu dan seterusnya, atau ada kadang suara ini itu misalnya, nah itu maradatul jin. Ya, jin yang maradah tuh bisa ngeyel, ya, iseng, atau juga kadang-kadang muncul sifat-sifat tidak baiknya. Tapi kalau sudah menggoda kepada kemaksiatan, itu syayatin namanya, syaitan. Ya minal jinnati wan nas, itu sifat yang bisa melekat kepada makhluk apapun yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sufidati syayatin wa maradatul jinni, ya, jin-jin yang nakal dengan para setan itu dibelenggu. Ya, wa ghulqat abwabu an-nari. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibukakan satupun dari pintu neraka itu. Wa futtihat abwabul jannah. Nah, ini yang akan kita tegaskan dari versi yang pertama. Wa futtihat abwabul jannati, dan dibukakan pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satupun dari pintu surga itu. Jadi pintu neraka ditutup, nggak dibuka satupun. Pintu surga dibuka, nggak ditutup satupun. Ini pemaknaan tekstual. Jadi yang kita bahas kemarin, pintu surga dibuka, di At-Tirmidzi itu ditafsirkan secara tekstual, betul-betul dibuka, nggak ditutup satupun. Kemudian wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Maka dari setiap kemudian pintu-pintu surga itu ada penyeru. Wahai orang yang berkehendak mengerjakan kebaikan, cepat kerjakan. Ya. Kemudian dan orang-orang yang berniat berbuat buruk, jaga itu, jangan lakukan, tahan itu, kan? Nah, karena itu dari hadis tekstual ini ada yang memaknai dengan itulah sebabnya kita bisa mendapatkan motivasi sejak malam pertama Ramadan.
Ya, kenapa? Karena secara tekstual dimaknai pintu surga betul-betul dibuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nerakanya kemudian ditutup, dan dari situ ada penyeru untuk memotivasi kepada kebaikan. Ya baghiyal khairi aqbil. Hei orang yang sedang ingin berbuat baik, cepat kerjakan. Wa ya baghiyash syarri aqsir. Hei orang yang ingin berbuat buruk, tahan, jangan lakukan. Ini yang menjadikan malam pertama Ramadan, kan ini hadisnya, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan. Jika malam pertama Ramadan tiba, ini yang menjadikan malam pertama Ramadan semua tergerak pada kebaikan. Ya bahkan yang jarang ke masjid, pelaku keburukan, kejahatan pun bisa menahan dulu gitu kan. Itu fitrahnya karena ada penyeru yang seruan ini bukan didengar telinga, tapi meresap ke dalam jiwa kita, menggerakkan fitrah kita gitu. Ini yang dimaksudkan. Jadi ini pengertian tekstualnya yang dikuatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi ya rahimahullah, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan ini kesempatan untuk membebaskan orang-orang yang jahat, yang buruk, pelaku kriminal ya dari ancaman-ancaman neraka. Dan itu berlangsung setiap malam. Jadi setiap malam itu yang kita maksudkan. Ya Allah bentangkan kemuliaan-kemuliaan, diberikan kesempatan-kesempatan untuk mohon ampunan. Karena itu setiap malam kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini keterkaitan, semua terkorelasi hadis-hadis itu. Ya, setiap babnya itu nyambung, melengkapi. Nah, ini pengertian tekstualnya. Yang kontekstualnya dikaitkan dengan amalnya. Ya, mengambil kata wa ya baghiyal khairi aqbil. Para pelaku kebaikan, cepat kerjakan. Jadi mengorelasikan pintu surga itu dibuka seperti yang telah kami jelaskan kemarin dengan amalan-amalan. Ya, pintunya lewat amal itu. Seakan-akan kalau pengen masuk surga, ya cepat masuknya lewat pintu amalan-amalan ini. Ada pintu sedekah, pintu sholat, pintu puasa, pintu zakat, pintu tahajud. Maka di Ramadan semua dibuka. Itu yang dimaksudkan. Jadi dibukalah semua pintu-pintu surga melalui pintu amalan itu dan diberikan kita motivasi kuat untuk mengerjakannya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita gabungkan semua hadisnya, mumpung masih dibuka di fitrah kita itu kekuatan dan motivasi untuk beramal, cepat kumpulkan amalan itu sebelum tiba Ramadan, catat. Ini yang kemarin kita lakukan, ada amal apa saja amalan intinya. Nanti di Ramadan, begitu fitrahnya dibuka, cepat kerjakan. Karena nggak mudah menemukan keadaan fitrah terbuka itu. Ya, karena itu dimulai dari sejak malam pertama Ramadan. Kalau nggak dimanfaatkan malam pertamanya, kesananya itu pasti akan menurun. Nggak percaya silahkan. Jadi kalau kesempatan yang awal pertama Ramadan, malam pertama kita manfaatkan betul. Dan kita sudah punya agendanya, kurikulumnya. Dengan berdoa dari awal Ramadan, masuk berdoa juga, minta dikuatkan jiwa kita. Itu kan yang kita mulai, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, ya kan? Wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Kita minta betul, nanti Allah akan jaga. Dan ada konsistensi dari awal sampai akhir Ramadan. Ya, dan konsistensi itu bisa dilakukan kalau perencanaannya ada. Jadi ada acuan. Ya, kalau nggak ada acuan nanti bingung, ketika bingung, nah masuk lagi kemudian was-was yang lainnya. Ya, persiapan-persiapan yang kemudian terarah pada jalur yang berbeda. Ini yang dimaksudkan. Jadi maksud pertama pintu surga betul-betul dibuka. Yang kedua itu terapannya secara maknawi, secara kontekstualnya. Dibukanya pintu surga itu hanya bisa dimasuki lewat amal soleh. Maka ditafsirkanlah pada pemaknaan yang kedua itu, yang dimaksud dibukakan dorongan kita untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Fitrah kita diseru untuk mengerjakan kebaikan dan ditahan dari keburukan. Dari sinilah harus dimanfaatkan supaya punya agenda amal soleh untuk dilakukan. Amal itu yang mengantarkan kita ke surga. Ya, dari pintu-pintu itu yang dimaksudkan dibuka. Sehingga ketika masuk benar-benar akan masuk surga, tasdidnya hilang. Seperti di Quran surah Az-Zumar yang kemarin, ayat 73 yang kita bacakan. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya, hatta idza ja'uha wa futihat. Tasdidnya kan hilang. Wa futihat abwabuha, dibuka betul-betul. Jadi yang sebelumnya kita beramal, kadang berliku, kadang sulit, kadang butuh motivasi 2 kali lipat, syiddah, sekarang dibuka sebaik-baiknya. Wa futihat abwabuha, ya. Jadi itu gambarannya yang kita lengkapi kemarin. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, teman-teman sekalian. Kalau sudah paham, maksud saya begini sebelum pindah yang kedua. Kalau sudah paham dengan ini, kan kesimpulannya begini. Kesimpulan yang bagian pertama itu futihat abwabul jannah au abwabur rahmah. Ya, kesimpulannya ini yang pertama yang dibuka pintu-pintu surga, kan? Ya, kesimpulan yang pertamanya ini. Jadi kita turunkan di sini, dibukanya fitrah kebaikan sehingga
terdorong atau termotivasi, ya kan, untuk beramal soleh. Ya, ini gambaran yang pertama ya teman-teman sekalian ya. Nanti dalil untuk yang ini tuh ada di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 682. Ya, rawinya sahabat Abu Hurairah. Kan? Subtopik tentang keutamaan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Oke. Ini gambarannya. Kemudian yang kedua, B-nya, ini kan dibukanya peluang yang besar untuk mendapat anugerah surga, ya kan? Melalui amal soleh, yang banyak dilakukan. Nah, jadi setelah ini bagian pertamanya ada motivasi, ya kan? Nah, bagian keduanya ini yang kita bahas cukup panjang di edisi kemarin. Ya, yang dimaksud pintu-pintu surga itu yaitu peluang-peluang beramal soleh. Memang pintu surga itu ya amal soleh, lewat amal itu. Yang dengan itu semua kita bisa berpeluang untuk mendapatkan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu berupa anugerah surga. Jadi memang pintu surganya dibuka, masuknya lewat mana? Lewat amal. Maka Ramadan itu ya kita harus bisa termotivasi kuat bagian yang pertamanya untuk bisa memperbanyak amal soleh. Ya, turunkan. Karena itu bagian ketiganya, kesimpulan cepatnya, sebelum memasuki Ramadan, maka setiap insan beriman, kan? Setiap insan beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Kan? Ya, seyogianya. Ya. Kenapa seyogianya Ustadz? Nggak sebekasinya, misalkan. Nggak secikampeknya. Nggak, maksudnya seyogianya itu semestinya lah gitu ya. Bukan Jogja. Ya, seyogianya menyiapkan. Nah, gini kan? Agenda Ramadan berupa amal saleh yang mengacu, ya kan, pada kurikulum nabawi, kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurikulum nabawi. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya. Ini nggak dihapus kok, insya Allah ya. Nggak dihapus, bisa diulang kembali, dilihat. Jadi sekarang kan teknologinya bagus, walaupun dihapus kan bisa dilihat video sebelumnya. Anda tinggal dengarkan keterangannya, Anda bisa simak ulang. Jadi kalau kita bahas bagian pertama secara singkatnya, mumpung masih Sya'ban sekarang, apa yang sudah kita pelajari, dibuat tabel. Ya, tabel kurikulum nabawi. Apa nih amal soleh yang akan dikerjakan nanti, yang mampu kita lakukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan sudah dituangkan kan di buku yang kami tuliskan di makna ayat puasa. Ya, saya lihat masih ada itu satu lagi tuh kemarin tuh, ya nyangkut mungkin itu ya di Wah Corner itu. Nah, jadi silahkan teman-teman bisa kreasikan ke sini, ya, kreasikan ke sini. Jadi implementasi dari pembahasan yang ini kalau bagi Santimira wajib ya, baik yang terhubung, apalagi itu yang terhubung sudah aktifkan akun, ataupun yang dari YouTube. Kalau kita ingin berkualitas ya Ramadannya, wajib setelah pembahasan ini bikin tuh agenda kurikulum nabinya apa aja, disiapkan dari sekarang supaya nanti begitu masuk ke Ramadan bisa konsisten diikuti. Nah, kalau ini sudah kita kenal dengan baik, maka mulai masuk pada bagian kedua, wa ghulliqat abwabun nar. Ya, ditutupnya pintu neraka. Ini bagian 2-nya. Ditutup pintu neraka. Redaksi di hadisnya itu ada 2. Ya, wa ghulliqat pakai tasdid abwab an-nar, dan juga wa ghulliqat redaksi yang kedua, awalnya serupa, wa ghulliqat abwabu jahannam. Ya.
Jadi yang pertama, wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, ini narnya yang disebutkan. Kemudian yang kedua, spesifik namanya, ya, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu jahanam itu ditutup. Baik, ada setidaknya teman-teman sekalian di sini dua pembahasan yang harus kita kaji. Seperti halnya kita membahas yang ini pula, bagian yang wa futtihat abwabul jannah. Ya, pembahasan pertama terkait ini adalah terkait pemaknaannya. Apa yang dimaksud pintu-pintu neraka itu ditutup, ya? Yang kedua, ini bagian pertama, bagian keduanya, bagaimana memahami tentang pintu-pintu neraka, hakikat pintu-pintu neraka. Ya, hakikat pintu-pintu neraka. Tentu yang kita maksudkan dengan hakikat di sini adalah pendekatan pengetahuannya, informasi yang kita dapatkan. Sedangkan realnya, hakul yakinnya saat nanti kita tidak ingin menyaksikan, ya, tapi nanti kan ada orang-orang penduduk neraka itu ingin mendatangi penghuni surga untuk meminta, ya, untuk mereka meminta bagian dari cahaya di surat Al-Hadid itu, ya. Ya, kemudian dibikin sekat, ya, Allah memberikan sekat, wa duriba bainahum bisurin lahu bab, ya, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab, ya. Jadi ada, sekarang kita ilmal yakin dulu prosesnya, ilmal yakin dari informasi yang disampaikan di Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Nanti ketika dalam proses hisab ada orang yang dimasukkan, diseret ubun-ubunnya dan sebagainya. Itu ainul yakin. Ya, bagi orang yang masuk ke situ hakul yakin. Hakul yakin. Jadi nanti kalau kita dari hakikat ini ingin mengetahui sepenuhnya saat kembali kepada Allah, ya, dengan melihat, menyaksikan dan sebagainya, dan kita di situ banyak bersyukur kepada Allah karena dibebaskan dari itu semua, karena banyak berdoa di dunia itu, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, wa qina adzabannar. Kita minta betul, kita pelajari supaya dijauhkan dari ancaman-ancaman itu semua, ya, dan seterusnya. Jadi begitu nanti di sini turunannya ilmul yakin, kemudian ainul yakin, hakul yakin, ya. Kita belajar dengan ilmu yakin, ya, ilmu yang kita yakini, yang betul-betul originalitasnya terhubung pada sumber yang paling kuat dan hak kebenarannya. Kemudian ainul yakin, melihat, menyaksikan saat kembali ke akhirat orang-orang terjebak di dalamnya, ya, dan hakul yakinnya mereka yang mengalami, ya, karena hakul itu harus mengalami betul ke situ. Kalau kita inginnya kan hakul yakinnya di sini, di surganya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinjauan kita, ya, dan keyakinan kita wajib yakin. Insan beriman wajib yakin dengan keimanannya, ya. Perkara orang lain punya pandangan berbeda, ya, kita menghormati apa yang diyakini oleh orang lain. Pada akhirnya ketika kembali kan akan terbukti kebenarannya, ya. Sekarang kan kita berikhtiar saja, berikhtiar, ya. Ini, ya, teman-teman sekalian, hakikat pintu neraka ini bagian pembahasan yang keduanya. Kita mulai dari sini dulu pemaknaannya. Apa yang dimaksud wa ghulliqat abwabu an-nari atau ghulliqat abwabu jahannam, seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu, wa futtihat abwabu al-jannah atau abwabu ar-rahmah. Nah, ini tidak jauh berbeda pemaknaannya dengan yang pertama itu. Kalau di sana futtihat, di sini ghulliqat. Tasdid yang melekat pada kata ghulliqa ini, saya besarkan tulisannya begini, ghulliqat, membentuk bentuk pasif, ya, jadi ghallaqa yughalliqu, ini bentuk pasifnya ghulliqa, ya, karena ini muannas majazi nanti, dan ini pun kemudian juga sudah jama', wa kullu jam'in muannatsin, itu dalam kaidah nahwunya, setiap jama' maka diikuti dengan muannats. Wa ghulliqat, ada tasdid di sini. Nah, tasdid ini bisa dimaknai dengan dua hal, dengan pendekatan ilmu sharaf atau ilmu balaghah. Kalau kita ingin lakukan dengan pendekatan ilmu sharaf, maka formulasi atau wazan dalam ilmu sharaf itu yang bertasdid seperti ini, itu dipahami dengan sesuatu yang tadriji, berproses secara bertahap, sifatnya bertahap, ya, atau pemberian secara terukur. Ya, jadi bisa secara bertahap atau terjadinya sesuatu atau pemberian sesuatu secara terukur. Ya, kalau kita lihat misalnya yang dimaksudkan demikian, contoh ketika wahyu diturunkan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, langsung menerima. Nah, itu di Quran diksinya menggunakan tasydid. Kepada Nabi Isa, Nabi Musa yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak pakai tasydid, pakai hamzah.
Ya, diturunkannya pakai anzala, anzala yunzilu. Pada Nabi Muhammad ketika diterima, nazzala yunazzilu. Ya, ini ingat yang saya katakan kepada Nabi Muhammad bukan turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Kalau itu nanti sekaligus ke Nabi Muhammadnya secara bertahap. Ya, kalau kita lihat di Quran surah ketiga Ali Imran misal, padanan ini ya untuk menerangkan ini. Ya, untuk menerangkan ini pakai dalil Al-Quran, Quran surah 3 misalnya, ayat ketiga. Ya. Nazzala alaikal kitabah, yang ke Nabi Muhammad, bil haqq. Ya, pakai tasdid, nazzala alaikal kitab. Ya, kenapa menggunakan tasdid? Untuk memberikan kesan bahwa wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad, ayat-ayat bimbingan dari Al-Quran itu disampaikan secara bertahap. Ya, sesuai dengan waktu dan peristiwa yang terjadi, dibimbing Nabi Muhammad SAW. Karena itu nanti ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, gitu kan? Nah, ini ada sebab tertentu turun ayatnya, dibimbing ya sesuai dengan kebutuhan supaya mudah diterima dan langsung sesuai dengan keperluannya sehingga dirasakan kebenarannya. Ya, kadang-kadang nggak ada sebab apa-apa, tapi diberikan bimbingan oleh Allah untuk mengatasi persoalan yang akan dihadapi kemudian. Persoalannya belum turun, tapi turun ayat untuk membimbing. Ini seperti ini seperti ini bimbingannya seperti ini. Ya, ini berdasar tujuan-tujuan tertentu. Dan berlangsung kan kurang lebih selama 23 tahun. Kurang lebih ya, selama 23 tahun. Karena diberikan secara bertahap itu, ya ada proses yang berlangsung. Nah, maka itu menggunakan tasydid. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Berbeda dengan Taurat dan Injil, pakai anzala bukan nazzala. Ya, kenapa? Karena diberikannya langsung. Nabi Musa alaihissalam di Tur Sina, ya kan, Bukit Sinai, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu seketika langsung 10 perintah. 10-10-nya nggak bertahap. Diberikan kembali ke umat, disampaikan. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, dapat Injil, Allah berikan kemudian wahyu kepada beliau, ini pedoman untuk umatmu sekaligus semuanya. Ya, ada tuntunan disampaikan kepada umatnya. Nah, ini perbedaannya antara pakai tasdid dengan tidak pakai tasdid. Ada sesuatu yang bertahap. Ya. Terus yang kedua, misalnya tadi saya sampaikan pemberian sesuatu, ya, pemberian sesuatu yang terukur sifatnya sesuai dengan keperluan, ya. Seperti misalnya tentang cuaca, spesifik hujan misalnya. Ya, kalau kita lihat kan kalau ada hujan, nggak semua rata sedunia hujan, ya, tenggelam dunia. Ya kan? Tapi di sini ada yang hujan, sini ada yang tidak. Ini pun hujannya ini deras, ini gerimis, yang ini ada anginnya, yang ini tidak. Ya kan? Nah, nanti untuk apa diberikan itu? Pertama keteraturan. Yang kedua ada hikmah, nanti kesesuaian dengan perilaku hamba, perilaku manusia yang ada di lingkungan itu. Ya, ini manusianya nih yang seperti ini misalnya kan, hujan muncul deras untuk menunjukkan bahwa ini loh, kamu bikin aliran airnya nggak tepat, kamu bikin bangunannya nggak sesuai, supaya dikoreksi. Ini kalau banjir berbahaya. Yang ini ada perbuatan nih, misalnya kan mohon maaf nih, saya jalan ke satu kota berapa waktu lalu, kota itu dulu indah, bukitnya bagus tuh kan. Nah, sekarang diambilin pasirnya tapi nggak diperbaiki lagi gitu, nggak ditutup kembali. Jadi gunung-gunung itu Allahu Akbar yang tadinya bagus, indah, hijau, memukau dan sebagainya, enaklah dipandangnya itu. Sekarang udah jelek dilihat gitu kan. Ya, ada yang sudah tinggal setengahnya, ada yang terbuka. Ya itu alat-alat beratnya ada di situ aja. Saya juga heran ya. Dan yang paling mengherankan itu kan nyambung langsung ke jalan utama gitu, ke jalan provinsi langsung ada jalan utamanya. Itu kalau terbayang kalau hujannya besar dan sebagainya, itu yang kadang-kadang menyebabkan ya banjir, longsor, banjir bandang dan sebagainya. Itu karena hikmah tertentu tunjukkan. Ya, nanti ada yang gerimis, ada yang besar dan sebagainya. Nah, itu disesuaikan nanti dengan hikmah-hikmah tertentu dengan kehendak Allah karena ada hal-hal yang ingin ditampakkan dan semuanya baik. Baik sifatnya untuk memberikan kenyamanan, ya, yang tadinya kering disuburkan kembali, ada kesegaran, kan, ada untuk membersihkan yang kotor-kotor langsung turun dibersihkan, ada untuk menunjukkan hikmah kepada kita. Nah, karena itulah kemudian pengaturan cuaca plus turunnya hujan di dalamnya itu menggunakan bentuk tasydid. Itu ada di Quran surah 31, Luqman ayat 34. Ya, contoh Quran surah 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Yunazzil bukan yunzil. Wa yunazzilul ghaith, dan menurunkan, mengatur cuaca secara terukur, menurunkan hujan dengan tertib rapi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, ini teman-teman sekalian, kita ngaji itu di bahasa Arab aja dengan tasydid aja maknanya bisa dalam. Apalagi kalau itu terkait dengan firman Allah di Al-Qur'an itu, kalau kita belajar turunan ilmunya dan membaca Al-Qur'an, tidak ada kata lain selain Tabaraka Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Jadi semua, bukan hanya ayatnya. Ayat itu satu ayat lengkap. Bukan hanya kalimatnya, lafadznya, hurufnya.
Ya, jadi kalau kita ngaji ilmu ma'ani aja dengan pendekatan balaghah itu hurufnya itu luar biasa. Setiap hurufnya itu ada makna, ya. Karena ada harful mabna, harful makna. Itu di Al-Qur'an tuh harful makna semua tuh. Semua huruf punya arti. Ya. Nah, ini yang kedua, pendekatan balaghah. Pendekatan ilmu balaghah. Jadi kalau yang pertama ini menunjuk kepada sesuatu yang bertahap. Ya. Kalau di ilmu balaghah, sesuatu menggunakan tasydid itu bentuknya superlatif, sighah mubalaghah. Sesuatu yang besar, agung, ya, melahirkan ketakjuban, banyak dan sebagainya. Ya. Nah, ini menariknya, baik dibukanya pintu surga ataupun ditutupnya pintu neraka, itu menggunakan formulasi yang serupa pakai tasydid. Ini futtihat, yang di sini futtihat. Yang ini ghulliqat, ada tasydidnya. Ya. Bagaimana memahami dengan dua pendekatan ini? Ya. Ada para ulama yang memahami dengan pendekatan ini, ya, saraf, ada yang memahami dengan pendekatan formulasi balaghah bentuk superlatif. Kalau dalam pendekatan ilmu saraf bagaimana terapannya? Seperti yang di surga itu dibukakan pintunya, yang dikorelasikan pemaknaannya dengan amal saleh, ini dengan amalan. Ya. Artinya, sejauh dia bersemangat menunaikan amal soleh itu dengan semangat terukur bebas. Nah, seperti itulah peluang pintu surga terbuka untuknya. Semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Itu menggunakan tasydid menunjukkan bentuk tahapan. Jadi tahapan dia bisa membuka, memasuki surganya itu, yaitu kembali kepada amalnya. Kalau dia beramalnya bagus, peluang dapat rahmat Allahnya tinggi. Ya, jadi kembali ketika, kalau di fisika kan F1 sama dengan F2 gitu kan. Kalau F1-nya itu benar, bagus, kuat, ya F2-nya hasilnya kan bagus juga gitu. Ya. Nah, tapi kan hukum fisika juga di bab gaya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Selalu ada hambatan kan untuk menguji kesungguhan kita. Nyambung lah kalau kita mau kaitkan. Jadi kalau kita kembali ke sini, dibukanya secara bertahap itu metafor, makna kiasan yang mengembalikan pada keadaan kita, bagaimana kita sungguh-sungguh dalam beramal, seperti itulah dibuka. Ini pemaknaan yang pertama. Ya, pemaknaan yang pertama. Jadi secara kontekstual. Sama persis dengan ditutupnya pintu neraka. Ya, pemaknaan nanti setelah kita bahas tentang babnya ini, setelah bahas tentang neraka, pintu-pintunya dan sebagainya, nanti kesimpulan besarnya lawan dari sini. Kalau ini amal salah, kalau di sana kalau ini amal soleh, kalau di sini amal salah. Kalau di sini pintunya adalah taat, kalau di sini maksiat. Maksiat. Ya. Ah, jadi kalau yang di sini sepanjang orang mengerjakan amal soleh sebaik-baiknya, ya, sesemangat-semangatnya, seperti itulah terbuka kemudian pintu surga itu. Kalau dia semakin kuat, semakin lebar terbuka. Ini yang dimaksudkan tahapan-tahapannya. Semakin banyak dikerjakan, semakin banyak peluang yang terbuka di 8 pintu itu. Ya. Kalau yang ini, semakin jauh meninggalkan maksiat, semakin ditutup maksiat dalam kehidupan, ketika puasa berlatih meninggalkan maksiat, seperti itu pula ditutup pintu neraka. Jadi pintunya ada pada maksiat. Kalau kita ingin menutup pintu itu dengan rapat, jauhi maksiat, tinggalkan maksiat. Ini pemaknaan yang pertama. Jelas ya? Jadi seperti ini mengerjakan amal soleh, yang ini meninggalkan amal salah. Yang ini meningkatkan taat, yang ini kemudian meredam maksiat. Jadi sepanjang kita kuat menutup pintu maksiat, seperti itu pula pintu neraka ditutup. Karena pintu neraka itu pintunya lewat maksiat. Syirik, maksiat. Ya, pembunuhan, maksiat, korupsi, maksiat, penipuan, zina, maksiat. Jadi kalau kita menghindari zina, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, kita jauhi, jangan dekati. Nah, itu kita sedang nutup pintu neraka tuh. Ya. Nah, jangan membunuh, kita jauhi, jangan lakukan. Jangan mencuri, jangan korupsi, jauhi, ya kan? Jangan syirik, inna syirka la dzulmun 'adzim, jauhi syirik. Sepanjang kita kuat menutup itu semua, maka amal kita yang menjauhi yang salah itulah yang menjadikan kita tertutup dari peluang-peluang pintu neraka. Ini pemaknaan yang pertama secara kontekstual. Jelas ya? Jadi sepadan dengan yang ini. Yang kedua, ya, balaghah. Superlatif, memang ditutup setutup-tutupnya. Ini yang pemaknaan tadi secara tekstual di At-Tirmidzi tadi, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis At-Tirmidzi dengan menggunakan pemaknaan tekstualnya secara lafaz langsung, ya, ini memberikan kesan kepada kita yang memang ditutup. Karena ditutup itulah kemudian fitrah kita diseru supaya tidak berbuat maksiat. Ya baghiya syarri aqsir. Hei, yang tadinya ingin berbuat maksiat, tahan, jangan lakukan. Ya. Nah, nanti gambarannya pintu nerakanya ditutup. Ditutupnya pintu neraka betul-betul ditutup sehingga nanti ada penyeru, jangan dilakukan, tahan. Itu sejak pertama Ramadan, kan? Jangan dilakukan.
Ya, jadi ketika pintu surga dibuka, secara fitrah terdorong kebaikan dan secara fitrah juga menahan keburukan, tahan. Nah, ini pemaknaan yang kedua dalam bentuk superlatif. Jadi untuk menunjukkan superlatif itu kan sesuatu yang agung, istimewa, yang besar. Saking istimewanya Ramadan, saking agungnya bulan ini, Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran zatnya, dengan segala keagungannya, maka membuka pintu surga, dibukakan dengan keagungan Allah, ditutup pintu neraka, ditutup dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keduanya ini bisa disatukan. Keduanya bisa disatukan, baik pemaknaan tekstual ataupun kontekstual. Jadi kalau kita satukan seperti memaknai yang ini, kesimpulannya nanti Allah Subhanahu wa taala benar-benar menutup pintu neraka, dan jalan untuk menutupnya, ikhtiarnya diberikan kepada kita dengan cara meninggalkan maksiat. Itu kesimpulan cepatnya. Jelas ya? Nah. Tapi ketika menggunakan tasdid, ini menunjukkan bahwa prosesnya ini tidak mudah. Mesti ada ikhtiar, mesti ada perjuangan dari kita. Ya, karena itu masuk surga itu diikat dengan perjuangan. Ya, diikat dengan apa? Perjuangan. Ya, ini ada di Quran surah ke-3 Al-Imran ayat 142. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Ya, coba lihat Quran surah ke-3 Al-Imran ayat 142, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, apakah kalian juga begitu mudah masuk ke surga itu, ingin mudah ke surga, sementara belum nampak dari kalian kesungguhan perjuangannya. Jahadu itu kan turunannya dari kata al-juhdu. Kalau diturunkan jahadu, ya jahada yujahidu kan? Jahadu, ini ada waw dan ada alif sini. Ini akar mula katanya itu dari kata al-juhdu. Kesungguhan, keseriusan. Nanti dari sini ada 3, hybridnya ada 3 pecahannya. Jadi ijtihada, kesungguhan dalam merencanakan. Ini rumus sukses ya. Kayak saya kalau ngajar di perusahaan-perusahaan itu, di manajemen sukses, saya suka mengeluarkan kurikulum Quran. Ada beberapa perusahaan yang kita train juga, ya kita diundang sebagai trainer. Tapi menarik tuh dengan pendekatan spiritual. Jadi dari sudut pandang spiritual apa? Yang perusahaan modern itu kan begitu. Sudut pandang intelektualnya bagaimana, sesuai dengan spesialisasinya. Misalnya kalau di minyak, dari sudut pandang perminyakan, manajemennya bagaimana? Itu kan intelektualnya. Ya, tapi kan dalam bekerja itu ada 2 hal lagi yang mempengaruhi. Sudut pandang emosional dengan spiritual. Ya memang pintar, tapi emosionalnya nggak bagus. Ya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nggak puas gini, ya nggak bagus juga pekerjaannya. Apalagi dengan keadaan spiritualnya juga yang tidak stabil misalnya. Nah ini kita bisa masuk dengan pendekatan ini. Dan dahsyatnya di Al-Quran itu bangunan spiritual, ya itu menggerakkan dan menguatkan sisi emosional yang mensupport kepada sisi intelektual. Dan nyambung juga. Ya, nyambung juga. Nah, ini diantaranya nih turunannya teman-teman sekalian. Jadi ini turunan dari sini hybridnya ada ijtihada. Kemudian karakteristiknya, sifatnya disebut ijtihad. Kemudian ada jihad. Ada mujahadah. Nah, ini turunannya. Ijtihad, juhdu itu kesungguhan, keseriusan. Ijtihad, kesungguhan dalam merencanakan. Harus punya rencana, punya planning. Jadi kalau Anda ingin sukses, apalagi ini mendapatkan surga, ya harus punya rencananya, planningnya apa. Nah, latihannya nanti ada di Ramadan. Makanya dari sekarang rencanakan, rencana amalnya apa. Terus koreksi diri, ya introspeksi. Kan ada waktu muhasabah. Ya wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab itu ada unsur kesungguhan, keseriusan, keikhlasan dan koreksi diri. Sifat korektif di situ karena ada unsur muhasabahnya. Ya, makanya ketika kita mau masuk Ramadan, di sisi surganya amal solehnya, rencanakan amal apa yang akan dikerjakan. Di sisi ditutup ya pintu neraka, ini koreksi diri, maksiat apa yang sering dilakukan. Kan kita yang tahu kebiasaan diri kita sendiri. Dari pikiran sampai ke telinga sering dengar apa, mata sering lihat apa, tontonan apa yang dilihat, apakah menjadi tuntunan ya atau yang mengarahkan kepada sisi nestapa dalam kehidupan. Hati-hati, lisan suka bicara apa. Nah, ini kalau keluar maksiat koreksi ini. Maka kesungguhan untuk merencanakannya kalau dibawa ke sini adalah korektif, sisi korektif di sini. Ya, introspeksi. Jadi, apa yang dibawa ke sini dari sisi ijtihadnya, koreksi diri seperti yang dilakukan saat haji. Ya, kan wukuf di Arafah itu kan wukuf di situ kontemplasi, merenungkan, mengenal diri. Sampai kekurangannya pun kita kenali. Apa kekurangan diri kita itu? Ya, makanya ketika dibawa kemudian ke setelah itu ke Muzdalifah sambil berzikir kan? Ya kan ayatnya demikian di Al-Baqarah di ayat ke-198 dan seterusnya. Ya, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha.
Ya, jadi kalau kalian sudah selesai di Arafat itu, kalian berzikir indal Masy'aril Haram, menuju ke Masy'aril Haram, yaitu ke Muzdalifah. Ya, datang kemudian, ya kalau kita urutkan kan dari ayat umrah haji itu, ya dari ayat 196 sampai ke 203. Ya, atimul haji wal umrata lillah, terus sampai 198, 199 sampai dengan ayat 203-nya. Itu rangkaian semua. Jadi dari Arafah kemudian ke Masy'aril Haram, ke Muzdalifah diminta zikir untuk mengingat kekurangannya apa. Makanya dari situ kita membawa batu kan ke jamarat itu. Itu kan gambaran. Ya, gambaran. Jadi simbolisasi dari bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk melontar sifat-sifat buruk kita dari pengaruh setan, ya kan? Akabahnya itu dari dalam diri kita sendiri, pengaruh lingkungan yang terdekat, wusta, kemudian yang terjauh ula. Seperti yang pernah kita ajarkan dulu. Nah, ini yang direncanakan supaya pintu ini tertutup, ghaliqat. Mesti ada kesungguhan merencanakan untuk evaluasi diri. Lalu berjihad. Jihad dengan menahan itu. Jihad itu perjuangan fisikal, fisik. Jadi kalau ada tayangan yang tak bagus saat Ramadan, jangan dilihat tuh perjuangan mata, jihad mata di situ. Ya, saat sahur, orang sahur istighfar kok. Sahur tuh disuruh istighfar. Kok bisa tayangan TV-nya tayangan maksiat? Tayangan mencela orang, kata-kata kotor. Anda tuh lagi istighfar, kenapa bikin tayangan yang buruk? Ya, dan ditonton lagi. Nah, ini bermasalah tuh. Jadi kita berikan dua nasihat langsung. Ya, ini juga kita berikan gambaran. Kadang-kadang kan kalau produser misalnya di program tertentu di TV itu karena belum tahu ilmunya, taunya rating aja. Rating tuh. Patokannya rating. Sehingga kadang-kadang nggak mikir dosa. Ya harusnya dilihat tuh rating dosanya berapa tuh. Rating dosanya tuh. Ya kalau dia insan beriman harus memahami ini. Jangan cuma ngejar dunia, meninggal. Bisa jadi dia begitu bagus, terus mau gajian meninggal tuh. Ya, jadi dunianya nggak dapat, dosanya dibawa tuh. Bisa begitu, hati-hati. Ya, karena itu kalau nanti saat Ramadan ada yang belum paham, terus menampilkan karakteristik yang buruk, waktunya istighfar, waktu sahar, di tayangan buruk, maka berjuang, jangan tonton, matikan TV-nya. Istighfar, buka tayangan lain yang lebih bermanfaat. Ya, buka Adidas Official waktu sahur. Ya, ada tayangan-tayangan supaya nyuruh istighfar, nyuruh dekat dengan Allah, dan itu yang dicari. Nah, itu jihadnya. Ya, jihad lisan, jangan bicara yang kotor-kotor dan sebagainya. Lisan tahan. Nah, inilah menutup pintu neraka ini. Lalu mujahadah, perjuangan mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Ini ada babnya sendiri, yang ini tazkiyatun nafas babnya. Ya, kadang-kadang kita udah pengen ke masjid, hati masih bergolak, kan? Ada yang lain yang difikirkan, ada macam-macam. Nah, ini yang menjaga stabilitas. Jadi kalau kita udah punya rencana, dieksekusi dengan perjuangan fisik dan mampu mengendalikan emosi, wah, tinggal sabar menjalani. Wa ya'lamus sabirin. Sabar jalani, insya Allah diberikan oleh Allah petunjuk untuk memudahkan mengatasi berbagai persoalan. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, jadi gambaran ini ketika di sini digambarkan dengan tasydid, memberikan kesan harus ada motivasi 2 kali lipat untuk menyiapkan diri kita, ukur diri kita. Ini pendekatan yang kedua ya. Ukur diri kita, introspeksi. Kenali betul ma'rifatul insan. Kenali diri kita nih, apa yang salah, apa kebiasaan yang kurang baik. Betulkan. Ramadan momennya. Karena secara fitrah tertahan peluang-peluang buruk, ditutup pintu neraka, artinya tertahan peluang-peluang buruk, tapi ikhtiarnya nanti kembali kepada kita. Allah berikan hukum ikhtiar, ini hukumnya untuk kamu, lakukan. Ya, aku sudah tutup nih pintunya, peluangnya ditutup, tapi ikhtiarnya kamu menutupnya dengan begini, jauhi maksiat, renungkan ini. Allah kasih hukumnya. Dengan keadilan Allah, kan harus adil Allah. Ya. Nah, nanti dibuka oleh Allah peluang untuk memaafkan, membebaskan dari kungkungan neraka, dari ancaman neraka. Kadang orang terlihat kan, oh buruknya buruk banget nih, kayaknya udah jadi ahli neraka, hukuman manusia, pandangan manusia. Ya kan, persepsi manusia, tapi belum tentu. Allah membuka dengan keadilan. Hukumnya berlaku sepanjang nyawa belum sampai kerongkongan, masih ada peluang tobat untuk balik. Ya, siapa tahu tiba-tiba dia tobat, nangis, sujud, husnul khatimah, meninggal misalnya pada saat dia bertobat. Ya kan, itu bisa saja terjadi. Rahmat Allah begitu luas, jangan dibatasi dengan persepsi manusia. Nah, itu quotes hari ini. Rahmat Allah begitu luas, jangan dibatasi dengan persepsi manusia. Ya, bikin status ya. ini ya gambarannya teman-teman sekalian. Nah, ini kita baru ke sini nih. Nah, sekarang baik dari pemahaman tekstual ataupun kontekstual yang semuanya mengacu pada kesimpulan yang serupa. Pintu neraka itu ditutup, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada manusia untuk mengoreksi dirinya sehingga menutup peluang-peluang pintu neraka dimasuki, ya, lewat sifat korektifnya untuk menjauhi perbuatan maksiat dan menahan dari berbagai perbuatan yang salah. Kembali kepada redaksi tadi, ya baghi syarri aqsir. Nah, kemudian kita kenali apa sih pintu-pintunya itu? Ya kan? Pintu-pintunya itu bagaimana gitu? Sebenarnya rumus cepatnya mudah teman-teman sekalian. Ya, mudah kalau kita ngambil, ini rumus cepat ya, rumus cepat di dalam Al-Quran nih untuk memahami segala hal dengan cepat. Jadi konsepsi dasarnya, setelah itu tinggal detailnya.
Jadi di Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 49 itu diantara konsepsi dasar untuk memudahkan memahami sesuatu. Sudah, Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 49 di paling kiri di mushaf standar agak ke bawah sedikit. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal, kata Allah, dengan keagunganku kami ciptakan segala hal itu berpasangan. Supaya kalian sadar, hanya aku, kata Allah, yang tidak punya pasangan. Nah, jadi di sini Allah ingin memberikan kesan tauhid yang pertama, seluruh sifat yang melekat pada Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Khalik itu harus beda. Ya, totally different, 100% different, itu kan? Dengan siapa? Dengan makhluk. Jadi nggak boleh sama. Kalau ada keserupaan, ya makhluk berpotensi jadi Tuhan. Kan logikanya begitu, ya kan? Nah, jadi harus beda sama sekali. Jadi kalau manusia itu cenderung berpasangan, dan segala yang terkait dengan hukum-hukum berpasangan, misalnya dilahirkan, melahirkan, itu kan sintesa yang terkait dengan sifat-sifat keberpasangan. Jadi ada tesa, ada antitesa, tengahnya kan sintesa. Ya, ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat, ada musabib, ada musabab, ada sebab. Itu kalau belajar ilmu mantik sedikit ya. Nah, jadi baik itu sifat berpasangan atau hukum-hukum turunan dari keberpasangan itu, melahirkan, dilahirkan, hubungan seksual dan sebagainya. Nah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yaitu harus dilepaskan dari semua sifat-sifat itu. Jadi kalau kita katakan Tuhan mesti berbeda betul dengan makhluk, nggak boleh sama. Nah, jadi kalau makhluknya berpasangan, Allah nggak boleh berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Ya, atau sebab-sebab yang dilahirkan dari hukum keberpasangan, melahirkan, dilahirkan. Ya, lam yalid walam yulad. Jadi mesti betul-betul ahad. Lam yalid walam yulad. Jadi nggak boleh ada Tuhan berpasangan atau dilahirkan dari hasil keberpasangan atau dari hasil kelahiran atau melahirkan, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena sifat dilahirkan itu sifat manusia, melahirkan itu manusia. Maka Tuhan nggak boleh sama. Jadi kalau Tuhan dari produk kelahiran, berarti ada peluang-peluang lain yang dilahirkan bisa dipertuhankan. Ya, dan itu nanti kontradiktif, ya, kontradiktif dengan sifat ketuhanan. Itu kita bahas di bab akidah. Yaitu dari tinjauan tauhid. Tinjauan aspek yang lain, di aspek keilmuan, mau ditarik kemudian kita dalam kehidupan, konteks kehidupan kita secara makhluk ya, dan nanti dibawa ke aspek ilmiah, kita bisa terapkan juga hukum ini. Ya, dalam kehidupan kita bisa lihat ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil. Dipasangkan itu untuk memberikan kesan keagungan dan warna harmoni dalam berkehidupan, ya kan? Nah, tinjauan ilmiahnya ini jadi dasar untuk memahami sesuatu, dasar untuk memahami sesuatu. Kalau kita ingin lihat pendalaman pada sesuatu, salah satu trik cepatnya, bahkan ini disifati dalam kaidah-kaidah ilmiah, cari lawannya, cari pasangannya. Kalau Anda ingin tahu sesuatu yang baik, cari sifat buruk. Nah, lawannya itu pasti baik. Ya, baik. Dusta itu jelek kan? Lawannya apa? Jujur. Nah, yang baik itu yang jujurnya. Apalagi ya, sombong itu kan jelek, kan? Ya, lawannya apa? Lawannya tawadhu, rendah hati. Yang baik itu yang tawadhunya. Jadi yang sombong dijauhi, kan? Yang tawadhu itu yang diambil, yang dilakukan dalam kehidupan. Sama persis. Kalau kita ingin mengetahui, ya, ini nih, bagaimana bisa meningkatkan amal soleh supaya meningkat, maka lawannya harus ditekan supaya tidak muncul, ya kan? Jadi kalau ini ada baik, lawan dari baik apa? Dengan mengetahui lawannya kita mengetahui hakikatnya. Dengan mengetahui lawan, kita mengetahui hakikatnya. Ini baik. Lawannya, versusnya, ya kan? Ini buruknya. Di sini ada khair, di sini ada syar. Ya kan? Di sini ada kebaikan, ini ada keburukan. Di sini ada amal saleh, di sini ada amal salah. Di sini ada taat, di sini ada maksiat. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita, teman-teman sekalian, versi yang di sini mengumpulkan kebaikan, meningkatkan amal saleh, meningkatkan taat, sebaliknya di sini tinggal cari lawannya saja. Untuk ditekan, untuk dihindari, untuk dijauhi. Ini taat, ini maksiat, ini amal saleh, ini amal salah. Jadi tugas kita kalau di sini mengumpulkan yang soleh-soleh yang disebutkan oleh Al-Quran dan Hadis supaya dilakukan. Yang ini tugas kita mengeluarkan yang salah-salah, yang dipandang salah. Disebut maksiat. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis. Keluarkan segala jenis perbuatan, perilaku yang dipandang sebagai perbuatan yang salah, perilaku maksiat yang wajib untuk dijauhi, wajib untuk ditinggalkan. Maka itu yang kemudian menjadi pintu-pintu
yang berpeluang terbuka untuk memasuki ancaman yang disebutkan, yaitu neraka. Jadi kalau di sini pintu surga dibuka dengan amal soleh, pintu neraka bisa terbuka dengan amal salah. Perhatikan kata-kata saya. Pintu surga dibuka dengan amal soleh, pintu neraka bisa terbuka dengan amal salah. Yang ini amal soleh, yang ini amal salah. Yang ini taat, yang ini maksiat. Karena itulah kemudian di sini bentuknya perintah, if'al. Di sini bentuknya larangan, la taf'al. Ini yang baik diakumulasi menjadi ma'ruf, yang ini mungkar. Yang diperintahkan if'al, perintahnya disebut dengan amr, al-amru. La taf'al, ya, jangan lakukan, larangannya disebut dengan an-nahyu. Di sini kita mendengar satu ungkapan yang terambil sebetulnya dari ayat Al-Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini rumus cepat sebetulnya, pengen masuk surga dan terjauh dari neraka. Apa paling gampangnya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai. Kerjakan yang ma'ruf, yang taat, yang baik-baik, cegah dari yang mungkar, jauhi diri kita. Ya? Baik ya? Cegah dulu dari kita. Kalau diri kita sudah tercegah, gampang untuk mensupport orang lain supaya tercegah dari keburukan, atau mengarahkan orang lain supaya terjauh dari keburukan. Jadi sebelum mencegah orang itu, cegah diri sendiri dulu supaya tidak dibalikan kepada kita. Ya, kamu jangan berkata begitu. Anda juga kemarin berkata kotor. Nah, dibalikin kan? Ya, cegah dulu dari diri kita. Ini yang dimaksud al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kalau Anda ingin mengeluarkan pintu-pintu neraka, cek dari segala jenis perbuatan mungkar. Ini. Yang salahnya apa saja. Turunan ini kemudian yang mengantarkan peluang terbukanya pintu neraka. Jadi dari sini. Ya. Baik. Kecaman-kecaman ini, nah ini kecaman nih. Kalau ini kan anjuran. Kerjakan, supportnya juga, wah dengan nuansa-nuansa kebaikan, keindahan, pahala dan sebagainya. Ini ancaman kebalikan, ancaman-ancamannya. Makanya kalau kita ingin mendapati, misalnya, ya gambaran-gambaran kemaksiatan, cek ayat-ayat yang bersifat larangan, kemudian juga kecaman sifatnya. Dan langsung nanti kadang-kadang disebutkan kalau dia perbuatannya begitu dahsyat, ini langsung ke perbuatan. Dan kadang-kadang menariknya langsung disebutkan tuh, ya ancaman bentuk-bentuk nerakanya, ancaman bentuk-bentuk nerakanya. Yuk kita lihat misalnya, ya cepat ya kita langsung praktekkan. Dari segi kecaman, wail. Jadi kalau Anda mendapati yang wail-wail, ya ini kan kecaman wail itu. Kecaman jadi kalau orang Arab menyebut wail itu kecaman besar. Ya kecaman besar yang betul-betul bukan hanya menuju kepada ketidaksukaan, tapi mengecam dengan kuat, yang berpotensi dari kecaman itu melahirkan sesuatu yang celaka. Ya, makanya sering diterjemahkan dengan celakalah ya. Wail. Jadi kalau ada kata-kata wail, itu setelahnya pasti maksiat yang harus dijauhi dan berpotensi memasukkan ke neraka. Ya. Misal, tapi harus lengkap kalimatnya ya, jangan dipotong-potong karena nanti ada wail dengan lafaz, ada wail dengan konteks. Kalau dengan konteks kalimat mesti lengkap, gak boleh dipotong. Kalau dipotong salah nanti. Ya. Contoh yang kalimat ya wail bersambung dengan kata langsung, wailul lil mutaffifin. Mutaffifin. Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Suratnya pun surah Al-Mutaffifin dibuka dengan wail, dikecam tuh. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Curang dari apa saja? Curang dari sudut pandang ekonomi, ada ya, mengurangi timbangan kan di sudut pandang ekonomi, manipulasi sesuatu. Kalau dulu pakai timbangan, sekarang kan pakai hitungan. Ya, kadang ada manipulasi. Manipulasi apa saja? Nipu sesuatu, ada gharar sifatnya, mengesankan bahwa ini terlibat di sini, ini bagus padahal isinya jelek gitu kan. Nah, itu wail diancam, itu celaka. Celaka tuh yang begitu. Ya. Jadi celaka itu nanti kalau sudah pakai wail bisa jadi pembukanya di dunia. Ya, adzabul adna kalau di surat As-Sajdah itu adzabul adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, diberi peringatan di dunia supaya ditinggalkan itu salah, itu enggak benar itu. Tapi dikasih dulu ya akibat dari perbuatan itu. Jadi kayak nipu-nipu seperti investasi dan sebagainya. Ya tiba-tiba penipuan kan. Itu celaka. Nipu itu bisa celaka. Al-Quran. Jadi kemudian apa? Diketahui terjadi, dicek oleh polisi, disita asetnya dan sebagainya. Nah, itu peringatan. Jangan dilakukan lagi yang begitu. Cepat taubat. Itu masih bersyukur tuh diberikan penjelasan. Salah kamu begini. Perbaiki setelah itu. Nah ini wail namanya. Ya ada lagi dusta, wailul lil mukadzibin.
Celaka bagi para pendusta. Pendusta tuh banyak ya, jenisnya ragamnya. Hoax itu dusta. Ya, fitnah itu dusta, dusta tertinggi yang kadang-kadang menyebabkan dampak dahsyat, magnitudenya bisa melebihi pembunuhan. Gitu ya. Makanya al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu dalam beberapa kasus tertentu bisa lebih kejam daripada pembunuhan karena bisa mengkreasikan pada dosa besar yang lainnya. Wailul lil mukadzibin. Ya kan? Nah, ini gambaran langsung dengan lafaz. Berdusta dalam apapun. Hati-hati yang berbohong ya. Macam-macam tuh. Termasuk ustadz juga hati-hati tuh, ya. Ustadz para pengajar, jangan kemudian mengkreasikan sesuatu yang tidak tahu sehingga berpotensi membohongi umat. Itu dosanya besar itu. Bahkan bisa lebih besar. Karena dia diustadkan, digelari dan sebagainya, tapi membuat sesuatu yang manipulatif untuk kepentingan-kepentingan duniawi itu dikecam benar, dikecam benar. Dan jangan sampai terjadi, ya. Pakai wail, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu kan? Awas tuh di Al-Baqarah ayat 79. Hati-hati. Langsung pakai wail, celaka nih. Ya, kalau ada ahli-ahli agama yang suka memanipulasi ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demi kepentingan-kepentingan dunia. Celaka diancamnya. Bahkan kalau ngambil hadis Nabi dengan sengaja memalsukan hadis Nabi atas nama Nabi, itu Nabi langsung marah, ancamannya neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man ta'ammada alayya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja ya mencatut nama aku kata Nabi, lalu bikin hoax di tengah masyarakat atas nama Nabi, nah itu siap-siap dia sudah kayak pesan kapling di neraka. Itu di hadis Muslim nanti di pembukanya. Itu ya, itu bahayanya tuh. Makanya ulama, ustadz itu pun terancam supaya menjaga, supaya benar, supaya fatwanya benar, bimbing umat benar, jangan salah gitu kan. Nah, sama level-level itu ke bawahnya juga ada potensi-potensi salah, ini dikecam oleh Al-Qur'an. Ya, bukan hanya ustadz, bukan hanya ulama, nanti yang punya kedudukan, punya jabatan, itu juga kalau misalnya berdusta, ya, kemudian juga terbiasa bahkan dengan itu atau manipulasi sesuatu, itu besar juga hukumannya. Besar itu. Dan kroni-kroni yang memberikan masukan-masukan, kan itu kan di kisah Firaun tuh seperti itu. Ada jabatan tapi dapat masukan yang salah, itu sampai dengan aktor intelektualnya itu kemudian diancam oleh Al-Qur'an. Ya, sama ke seluruh aktivitas, pedagang, pelaku ekonomi dan sebagainya, kan? Masyarakat yang biasa yang bikin-bikin hoax itu dosanya besar itu dan berpotensi jariah kalau dikerjakan dengan salah, menggerakkan orang pada yang salah, itu dosanya nanti terakumulasi, bisa mendapatkan bagian dari itu. Makanya hati-hati, ini terancam nih. Jadi di dunia juga ada ancaman dengan pendahuluan, di akhirat kalau dia nggak tobat maka ini jadi bahaya besar. Ini wail. Nanti ada wail yang diikat dengan konteks, nggak boleh berdiri sendiri. Seperti fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nah, itu nggak berdiri sendiri, ada konteksnya, terusin. Ya, kalau sampai situ nanti Anda salah paham. Ustadz, bagaimana makna ini? Nah, ini masuk yang kedua, mana konteks. Fawailul lil musallin, siapa musallin di sini? Teruskan, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ini dia, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ya kan? Celaka orang yang sholat. Nah, siapa yang manipulatif dalam sholatnya? Yang sholat itu hanya kamuflase saja. Jadi dia bukan sholat beneran. Sholatnya cuma kamuflase, pura-pura sholat. Gitu. Apa tujuan sholatnya? Ini yura'un, buat pencitraan. Jadi terlihat seperti sholat saja, supaya dilihat oleh orang, oh ini soleh juga, oh ini muslim juga, ini baik juga, gitu kan? Terlihat kadang-kadang pakai perangkat seperti orang sholat. Ya udah tahu itu pakaian sholat dipakai juga. Ya, padahal sebetulnya jangankan sholat, ya iman juga tidak misalnya kan. Tapi karena ingin dapat simpati, dapat pencitraan, nah ini berpotensi celaka. Ya, artinya terancam. Yang seperti itu tuh nggak bagus kata Quran. Tampil apa adanya aja. Ya kalau memang nggak beriman, tuh kan, atau belum beriman, sudah tampil apa adanya. Seperti itu, jangan ada kamuflase. Jadi Quran tuh nggak menyenangi sesuatu yang tidak jujur, yang tidak baik. Apalagi sudah beriman. Kalau sudah beriman, sholat ya sholat. Jangan sholat karena ada orang, ada kepentingan dan sebagainya. Nah, ini dicela nih. Ya, dan kecelakaan pertama itu muncul dari celaan orang. Jadi kalau ini aneh ya, orang berbuat buruk udah pasti dicela. Tapi kalau Anda terlihat ibadah dicela, berarti ada yang salah. Ada yang salah itu. Ya. Anda kan sedang ibadah, kok bisa sholat, bukannya respon baik yang diterima, malah celaan yang muncul. Kok bisa? Kenapa? Kata Al-Quran, coba evaluasi. Mungkin ada yang keliru. Ini jangan dihubungkan dengan kasus-kasus tertentu ya, atau yang nampak dalam dinamika kehidupan kita. Tidak. Ini dasar yang pasti terjadi. Jadi Al-Quran tuh nyampaikan supaya nggak terjadi. Jadi saya tuh dalam rangka menyampaikan, jangan terjadi yang begini.
Di Quran disebutkan. Kalau Quran sebutkan pasti nyata terjadi. Nah, kita bagi insan beriman jauhi ini. Awas ya. Dan saya juga ingatkan nih, jangan sampai dipotong-potong video lalu ini kan mau musim-musim pemilu nih, gitu kan? Ya, jadi hati-hati nih ya teman-teman. Saya juga ingatkan, saya tidak pernah mengizinkan, awas nih ya, video-video itu dipotong dengan narasi-narasi tertentu. Ya, dengan tujuan apapun tidak. Kalau mau rujuk langsung aja ke channel resminya supaya dapat konteks yang utuh. Ya, itu yang langsung dari saya ya. Jadi saya juga lihat nih sekarang udah mulai muncul ternak-ternak channel nih di YouTube itu. Mohon maaf kalau kata-katanya juga harus saya sesuaikan karena banyak itu. Ya, dan itu saya lihat ada persiapan-persiapan juga ke waktu-waktu tertentu. Jangan lakukan ya, itu tidak baik. Jangan lakukan. Ya, saya tolong sayangi dan jaga saya juga supaya saya konsisten untuk memberikan bimbingan. Jadi jangan ditarik-tarik ke wilayah-wilayah yang tidak ada hubungannya. Apalagi diadu-adukan dengan ini dan itu. Saya sangat tidak berkenan kalau saya dikasih thumbnail kemudian sampingnya perempuan atau nunjuk di versus ini versus itu. Nggak ada itu. Ya, dan dosa Anda membuat itu. Dosa. Termasuk yang motong-motong juga bikin ini. Dan sekarang kreasinya banyak. Ada yang karena takut kena ban di YouTube pakai audionya aja. Atau ngambil video-video yang telah lama, kadang direkam di mana gitu kan. Hanya tujuan-tujuan dunia itu nggak baik lah, nggak baik. Kalau mau dirujuk saja. Kalau suasananya enak, tenang, di share-share itu enak gitu. Tapi sekarang suasananya kan berbeda gitu keadaannya. Ya, Nabi sudah ingatkan akan masuk masa-masa penuh manipulasi. Tadi itu pengantar pada tatanan dunia baru. Nanti kan baru seri pertama kan akhir zaman itu kita bahas. Ya, nanti kalau sudah masuk ke bagian kedua dan ketiga akan nyata terlihat bagaimana kita mesti menyikapi kehidupan. Dan itu butuh kebijakan. Ya. Kebijakan, bukan dalam konteks menempatkan larangan untuk membatasi, bukan, tapi untuk mencegah dari keburukan yang lebih besar, gitu ya. Nah, supaya diarahkan. Kalau benar-benar niat baik kan ada prosesnya, ada kelolanya gitu. Kan kita senang semua kebaikan itu tersebar itu senang. Tapi kondisi saat ini ada kondisi-kondisi yang kita mesti bijak melihat sesuatu. Ini ya teman-teman ya. Balik lagi ke sini. Nah, ini ada kadang ungkapan dengan wail menuju kepada kecaman. Nah, ada yang sifatnya larangan. Nah, ini jelas langsung menunjuk pada pintu nih. Larangan dari satu perbuatan. Misal, la taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Wala taqrabu az-zina. Kan? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Zina. Ya. Atau langsung disebutkan perbuatannya, muncul kecamannya. Ya kan? Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu dan seterusnya sampai ditutup dengan kalimat rizsun min amali syaitani fajtanibuhu. Ini perbuatan buruk yang diprovokasi oleh setan. Itu seperti di Al-Maidah di ayat ke-90 itu, ya. Al-Maidah ayat 90. Kalau mau diteruskan sampai 91-nya supaya kita mengerti. Ya, hati-hati. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu pengennya kamu itu terus bertengkar, berselisih. Memendam kemudian kemarahan, memendam pertengkaran, bara dan sebagainya. Jadi kalau ada yang dikondisikan sedang terus pengen orang ribut, pengen orang berperisi, pengen orang terpolarisasi, itu sedang diprovokasi oleh setan. Kita mesti sadar itu. Jadi kalau tahu fikihnya kita ngerti, oh ini yang benar, ini yang keliru, ini yang jauhi, ini yang ikuti. Ya, ini yang dilakukan. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kalau kita keluarkan misalnya ada zina, ya, ada misalnya peristiwa-peristiwa untuk menyakiti sampai menghilangkan nyawa, pembunuhan. Tuh. Ini misalnya kita temukan kalau kita buka di An-Nisa ya ayat 92 ini teman-teman sekalian. Tuh. Sampai dengan ke bawahnya ditemukan bagaimana ancaman bagi dosa pembunuhan itu sampai dengan ditempatkan di neraka tanpa keluar ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban azima. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi korbannya insan beriman, ya, maka disiapkan fajaza'uhu jahannam, langsung sebutannya jahannam tuh, dan neraka tuh bagi dia. Khalidan fiha, kalau enggak taubat dia kekal di dalamnya. Ya, kemudian Allah murka kepadanya, 3 Allah murka. Udah disiapin neraka jahannam, ya kan? Yang kedua kekal di dalamnya, ketiga Allah murka kepadanya, wa la'anahu dilaknat dia, yang kelima wa adalah wa adzaban azima. Disiapkan siksa yang pedih. Biasanya kalau ancamannya semakin tinggi, maka dosanya semakin berat. Dan nanti nerakanya pun semakin dalam. Ini kita keluarin ya teman-teman sekalian. Zina, pembunuhan. Jadi makanya ini fitrah. Coba lihat konstruksi hukum dalam hukum positif pun. Kalau ancamannya tinggi, berarti perbuatannya kan extraordinary crime. Sangat jahat, sangat berbahaya. Ya, coba kalau kasus narkoba ya kan, di pesawat aja kalau saya dari luar negeri itu mau landing itu jelas peringatannya. Konsekuensinya bisa kematian. Artinya kan apa? Sangat berbahaya. Nah, ini juga ancamannya bisa kematian.
Ya, bisa kematian, seumur hidup dan sebagainya, dihukum positif ya. Nah ini kalau nggak tobat, ancaman akhiratnya nggak berhenti di dunia, ancaman akhiratnya ini juga sangat berbahaya. Makanya dikecamnya tuh tinggi. Kalau ada kecaman itu, dampaknya pendahuluannya di dunia dan puncaknya di akhirat siksaannya. Ya makanya ini kalau ada sudah seperti ini, sudah kuat, jauhi ini. Nah, zina nih, ya, pembunuhan, pencurian, as-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma, kan? Nah, pencurian dengan segala jenisnya itu berbahaya. Korupsi, ya. Dan dengan segala turunannya. Ya, mencuri-curi hak orang lain, ya kan? Bisa lewat apa? Gibah, bisa lewat fitnah, ya. Gibah, fitnah dan turunannya terus ke bawah tuh. Ya, nanti ada tingkat lagi ke atasnya apa? Syirik, ini puncak tertingginya. Inna syirka la zulmun azim, syirik. Nah, ini pintu-pintunya teman-teman. Pintu ini nanti yang digunakan oleh setan, pintu maksiat ini yang digunakan oleh setan untuk menyiapkan was-wasnya dengan langkah-langkah strategis. Jadi was-was setan, bisikan-bisikan itu, bisikan yang dibangun oleh setan, itu nanti disusun strategi oleh setan. Apa strategi yang bisa menjadikan manusia terjebak pada perbuatan ini sehingga berpotensi peluang pintu-pintu neraka terbuka untuknya? Ya. Maka disusun strategi. Susunan strategi itu disebut khutwah namanya. Khutwatun. Khutwah. Ya. Jadi ada khutwah, ada khutbah. Kalau khutbah itu strategi yang terumuskan, tertuliskan. Ya, makanya orang kalau bikin karya ilmiah, misalnya skripsi, tesis atau disertasi, dia bikin khutbah. Khutbah, yaitu kerangka penulisan, susunan yang rapi, rencananya bagaimana A sampai Z-nya. Kalau rencana itu akan dieksekusi, itu khutwah namanya. Jamaknya khutwat. Khutwat bentuk jamaknya. Jadi kalau planningnya bukan cuma A sampai B sampai C, tapi ada planning sampai Z, itu khutwat. Itu yang dimaksud Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syayatin. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini khutuwat. Jadi langkah-langkah strategi setan itu disusun untuk memberikan waswas, mengarahkannya ke sini. Tujuannya apa? Buka pintu ini supaya terbuka. Ya, diajak untuk syirik, dibuat momentumnya, disiapin nih. Wah, ini musim-musim ini. Kalau musim-musim jabatan kemudian ditawarkan, maka mulai muncul tuh partner-partner dari setan tuh dibikin strateginya, datang konsultasi ke ini, kerjakan ini, nggak sadar berbuat syirik. Ya, lama-lama sholatnya nggak dilakukan, puasa nggak dilakukan, puasa pun diarahkan pada yang nggak benar, bukan puasa untuk ibadah, puasa untuk dapat kekebalan, puasa untuk dapat ini, untuk itu, jadi diarahkan betul kepada yang buruk. Sama. Ya, nanti dia lihat pintunya nih. Pintu apa nih yang maksiatnya bisa ke zina? Panah-panahnya dari apa? Dimasukkan panah-panah setan ke sini. Kadang-kadang nanti dari yang bahkan dari ibadah tuh bisa dipelesetkan. Yang penting muncul dulu kayak ini riya nih, alladzina hum yuraun. Kelihatannya dari salat kan? Salat aja dulu. Seperti salat, masuknya lewat pintu ibadah. Tapi ada riyanya. Infak riya, Al-Baqarah 264 itu dipakai pintunya oleh setan. Ya, jadi setan tuh mengkreasikan ini. Ya, yang diarahkan desainnya untuk bisa berpeluang membuka pintu ini lewat jalur kemungkaran. Nah, menariknya, semua jenis perbuatan ini ketika diancam dengan neraka, itu oleh Al-Quran langsung dirinci. Ini potensinya nanti akan begini, potensinya akan begini. Rincian ini yang menjelaskan tentang pintu-pintu neraka. Disebut langsung pintunya. Ya, dan dengan segala tingkatan-tingkatannya. Berapa jumlahnya? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 7 ini nanti dimaknai dengan 2 hal. Betul-betul 7 pintu, itu pemanaan pertama, gitu kan? Yang kedua dengan tingkatan, tingkat 1 sampai 7 yang paling bawah, sampai kerak nerakanya. Ya, dan nanti ada hadis-hadisnya. Ya, penjaganya itu diberikan oleh Allah kekuatan yang tingginya mencapai langit, kemudian ke bawahnya mencapai bumi. Maksudnya apa? Dari atas sampai ke bawah. Jadi menjaga semua makhluk yang masuk ke situ, nggak ada yang keluar. Nah, jadi 7 ini nanti ada yang dimaknai dari atas, makanya ada bagian atas neraka, nanti yang dihukum bagian atas. Seatas-atasnya neraka, nanti sifatnya ada di Quran. Sampai bagian bawah. Itu kan, jadi ketika ada yang dilempar, nanti masuk di bagian atas. Ada yang dilempar jatuh sampai bagian bawah. Siapa mereka? Gimana keadaannya? Nanti ada turunan.
Ya, ada juga yang menyebutkan nanti pintu-pintunya itu ya seperti pintu surga 8, di pintu neraka itu 7. Ada yang masuk ke sini lempar, masuk ke sini lempar, sampai turunan ke bawah sesuai dengan kadar-kadar maksiatnya. Sekarang pertanyaannya, ini dari 7 ini apa saja? Nah, ini tugas kita untuk merinci, ya. Baik. Rinciannya besok baru kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ya, apa saja pintunya? Nah, ada di Quran. Nanti kita turunin ayatnya. Kalla innaha ladha, ya kan? Ada nanti ashabus sa'ir. Ada apa lagi? Banyak, 7 pokoknya. Dan siapa itu golongan-golongan yang masuk ke situ? Nanti pembuat dosanya kita turunin untuk diturunkan itu supaya diketahui agar dijauhi. Ya, nanti kita kuatkan dengan hadis juga. Ya, saya sudah ada, tapi karena ini sudah penuh dan waktunya sudah habis, ya kita cukupkan dulu untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut hari Senin, ya sabar. Jadi Sabtu Ahad nanti kita bersambung untuk sesi pendalaman dulu, dan juga ada terhubung kita dengan saudara-saudari kita yang di luar. Jadi saya Sabtu mungkin besok insya Allah kita bisa terhubung untuk pendalaman teman-teman di Mira. Hari Ahad kita tersambung juga dengan IMCV, itu ada dari Australia, kemudian New Zealand, kemudian ada juga dari Toronto dan Kanada, ada juga dari Jepang, dari Osaka. Jadi gabung semua ya untuk Ahad, dan sorenya dengan London nanti mungkin agak kebuka ya. Kita berharap lancar ya teman-teman yang sedang mengusahakan ada Masjid Indonesia pertama di London. Nanti hari Ahad sore kami terhubung Zoom untuk bisa juga mengetahui perkembangan, dan kita insya Allah supportkan apa yang bisa kita dapati informasinya. Dan terkait ini nanti insya Allah kita lanjutkan di hari Senin ya, insya Allah. Kalau nanti ada peluang untuk direkam, saya mungkin coba direkam supaya teman-teman dapat lanjutan materinya di esok atau lusa. Ini kitabnya sebenarnya sudah saya siapkan nih. Udah ada kitab-kitabnya, juga ada beberapa bagiannya, cuma waktu membatasi kita, dan papan tulis juga tulisannya terbatasi untuk dilihat. Nanti kita sambungkan berikutnya. Terima kasih, saya simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, Ramadan ada momentum yang sangat penting, sangat istimewa. Pada saat itu fitrah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada amal saleh. Pada saat yang bersamaan pintu-pintu neraka ditutup, peluang pulang kemaksiatan itu ditahan. Karena itulah kemudian Allah memberikan ikhtiar kepada kita jalan untuk bersemangat mengoreksi diri, menutup pintu-pintu maksiat yang berpeluang ya pada terbukanya pintu-pintu ancaman berupa neraka al-jahim. Nah, kemudian juga kita sudah bahas ancaman yang disampaikan dalam Al-Quran bisa berupa bentuk larangan. Ya, larangan langsung pada satu perbuatan yang harus ditinggalkan, itu yang disebut dengan nahi mungkar, dan dipasangkan kemudian dengan lawannya amar ma'ruf. Jadi kalau ada ungkapan amar ma'ruf nahi mungkar, secara singkatnya cepat kejar surga, jauhi neraka. Cepat taat, jauhi maksiat. Cepat beramal soleh, jauhi amal salah. Itu bahasa singkatnya demikian. Ya, kemudian kalau Anda ingin melihat hal-hal yang berpotensi mendekatkan kepada keburukan dengan ancaman neraka, lihat bentuk-bentuk formulasi di Al-Quran yang berupa larangan-larangan, ancaman-ancaman seperti kata wail tadi, seperti larangan-larangan, wala taqrabu, wala taqtulu, pakai la, itu sesuatu yang umumnya kita ketahui mesti dijauhi. Dan yang terakhir, tugas kita sekarang tinggal menghadirkan apa saja hal-hal yang besar, yang utamanya bisa berpeluang cepat menjadikan pintu neraka itu terbuka dan harus kita hindari betul. Di situ ada 7 dengan bentuk ancamannya, dari yang paling dasar sampai yang paling berbahaya. Itu yang mesti kita waspadai, dan insya Allah akan diteruskan pada kajian berikutnya. Baik, yang kedua saya ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat, dan kita ingin mengajak bersama-sama, saya pribadi, Anda, kita semua, mari kita hidupkan sunnah di hari Jumat ini dengan sangat berbahagia. Ini waktunya kita bahagia, hari raya untuk kita setiap pekanan, kan? Dengan banyak bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapkan untuk ibadah Jumat, kemudian banyak juga kita istighfar, banyak bermohon, doanya sudah saya ajarkan juga di pertemuan yang lalu, khusus untuk hari Jumat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu biasakan baca ya di hari Jumat bagi yang Jumatan, ya. Selesai Jumat bagi akhwat ataupun pada umumnya di setelah asar menjelang ke maghrib, bacakan doa itu, ya. Kemudian juga bacakan surat Al-Kahf. Tadi malam mungkin sudah ada yang ngaji Yasin dan sebagainya. Silahkan berbanyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa setelah istighfar. Semoga kemuliaan dilimpahkan kepada kita semuanya. Yang ketiga, saya ingin informasikan teman-teman sekalian, alhamdulillah sebentar lagi kita akan tiba Ramadan. Jadi saya mohon untuk dipelajari ini ya. Ya, untuk dipelajari buku makna ayat puasa ini, dibaca dengan baik, diluangkan waktunya supaya mengerti, karena berbagai hal yang mungkin akan ditanyakan sudah terjawab di sini. Mohon maaf bagi teman-teman yang akan terhubung ke Mira, mungkin sudah habis untuk saat ini kuotanya, bersabar dulu sampai dibuka kembali. Sampai saya lihat kemarin ada yang satu itu
gantung. Kemarin saya infonya sudah habis, tapi saya lihat di papan pengumumannya ada satu. Coba dilihat saja di Uwah Corner, kalau memang sudah tidak ada ya bersabar. Dan Allah mencintai orang-orang sabar. Nanti tunggu sampai waktunya. Yang sudah terhubung tolong aktifkan akunnya supaya mudah untuk dipantau, untuk dilihatnya kesesuaiannya, khususnya dari spesialisasi atau aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, supaya kita nanti bisa masukkan ke sesi zonasi. Ya, kita akan update insya Allah untuk pembangunan pesantren. Alhamdulillah berjalan teman-teman, setiap hari selalu ada perubahan-perubahan. Saya belum sempat ke lokasi, tapi kita bisa nanti hadirkan update-nya dari perkembangan yang ada saat ini dan tahapan-tahapannya. Jadi bagi Anda yang ingin berwakaf masih sangat terbuka kesempatannya, dipersilahkan sampai prosesnya selesai. Jadi sekarang masih tahap 1, jadi ada 3 tahap ya. Tahap 1 itu nanti untuk lahan dan infrastruktur dasar. Jadi seperti saya sampaikan, semuanya ditanam di bawah, menyatu dengan alam. Jadi nggak ada kabel-kabel di atas, semua di bawah. MA-nya gitu kan, mechanical, electrical-nya, di proses plumbing-nya itu semua ditanam di bawah. Risetnya itu sangat bagus sekali, sangat profesional. Nah, kemudian tahap kedua nanti baru dari situ membangun, dari mulai masjid yang pertama, selanjutnya nanti ada bangunan asrama dan sebagainya. Tahap 3-nya nanti finishing, yaitu untuk ke pesantren. Jadi masih ada 3 tahap untuk kesempatan wakaf. Silahkan, masih terbuka. Anda bisa nabung-nabung, nyiapkan wakaf misalnya per bulan dan sebagainya, supaya untuk memudahkan bagi Anda juga. Ya, dan jangan salah memahami ya, saya tidak minta donasi, ingat itu. Ya, saya membuka peluang bagi kita untuk beramal soleh, karena saya pun tidak memilikinya. Ya, kita hanya berperan untuk mengelola saja. Dan untuk yang SD, AIS, Alhamdulillah itu sudah 90%, sedikit lagi. Rencananya Ramadan selesai, begitu Ramadan selesai, ya anak-anak yang sekolah itu sudah bisa berpindah secara formal di situ, dan ruangan-ruangan tertentu nanti saya juga akan gunakan untuk sesi zonasi. Jadi kalau ada undangan pertama sebelum pesantren jadi, nanti bisa gunakan aula AIS untuk bisa belajar di dalamnya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Maafkan saya kalau ada hal yang kurang berkenan, itu kesalahan saya pribadi. Kalau ada yang keliru mohon dimaafkan, dan semoga Allah mengampuni, dan semoga Allah memuliakan kita semuanya. Bila ada yang benar dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan, dan semoga Allah meridhai apa yang telah kita kerjakan itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المستقيمين في الأعمال الصالحة يا أرحم الراحمين واجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiron kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, dan Allah menjadikan apa yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai dengan saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Izin menginformasikan kembali bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute. Silahkan masuk ke mira.quantumakhir.com, ditekan tombol loginnya, silahkan gunakan username-nya berupa email dan passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya.
Bagi yang belum mendapatkan username dan juga password, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Sebagai ikhtiar awal, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu username dan juga passwordnya pada folder inbox di email teman-teman sekalian. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan username dan juga password yang kami kirimkan masuk ke folder-folder tersebut. Penting bagi teman-teman bisa mengaktifkan akunnya. Silakan setelah login, lengkapi data diri teman-teman sekalian agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Dan insya Allah jika kesempatannya sudah tiba, seperti yang sudah disampaikan untuk kajian offline, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan undangan. Dan sangat penting juga bagi teman-teman bisa mengaktifkan akunnya agar teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resminya Mira Institute. Seperti mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan oleh tim admin. Dan teman-teman bisa mereview kembali video-video pembelajaran dari awal pertemuan sampai dengan hari ini. Juga teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi pembelajaran dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan mendapatkan kesempatan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram agar teman-teman selalu update terkait informasi kegiatan di Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang belum tergabung menjadi mahasantri, teman-teman bisa mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute dengan mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Pastikan logonya seperti yang ada pada layar teman-teman sekalian di bagian kiri atas. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin mengambil peluang untuk berwakaf pembangunan pesantren Mira, kesempatan masih dibuka. Silahkan salurkan melalui Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 dan nomor rekening 11144444142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafi Akhyar, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Boleh difoto atau di screenshot layarnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.